Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pesugihan Berantai. Tempat di mana kisah-kisah gelap, perjanjian terlarang, dan misteri dunia gaib diungkap tanpa batas. Di channel ini, kita akan menyelami cerita tentang manusia yang memilih jalan pintas menuju kekayaan, namun harus membayar dengan harga yang tidak pernah murah. Ingat, tidak semua yang terlihat menguntungkan benar-benar membawa kebahagiaan. Karena di balik kekayaan instan, seringkali tersembunyi kutukan yang mengintai. Jadi, pastikan kamu menonton sampai selesai. Dan siapkan dirimu, karena cerita malam ini mungkin lebih dekat dari yang kamu kira. Pagi itu, langit masih terlihat pucat ketika Tony sudah mendorong gerobak kecilnya menuju pasar desa. Embun masih menempel di daun-daun pisang di sepanjang jalan. Sementara suara ayam berkokok bersaut-sahutan seperti mengiringi langkahnya yang berat. Lelaki berusia 35 tahun itu menghela napas panjang, seolah beban hidupnya ikut menempel di pundak bersama karung-karung sembako yang ia bawa. Gerobak itu sudah tua, roda kirinya sedikit miring, sehingga setiap kali didorong selalu mengeluarkan bunyi berdecit yang nyaring. Namun Tony sudah terbiasa. Ia tidak punya pilihan lain. Semoga hari ini lebih baik, gumamnya pelan. Namun harapan itu terasa seperti doa yang terus diulang tanpa pernah benar-benar terkabul. Setibanya di pasar, suasana sudah mulai ramai. Para pedagang lain sibuk menata dagangan mereka. Ada yang menjajakan sayur mayur segar, ada yang menjual ikan hasil tangkapan pagi, dan ada pula yang menawarkan berbagai kebutuhan pokok, seperti yang dijual Tony. Tony menempati lapaknya yang sederhana, hanya berupa meja kayu usang dengan atap terpal yang sudah mulai robek di sana-sini. Ia menurunkan barang dagangannya satu persatu. Beras, gula, minyak goreng, mie instan, dan beberapa kebutuhan lain. Namun, sesuatu yang selalu membuat hatinya sesak kembali terasa. Di seberang lapaknya berdiri toko milik Pak Rudi. Toko itu jauh lebih besar, lebih rapi, dan lebih lengkap. Rak-raknya tertata bagus, barangnya berlimpah, dan yang paling menyakitkan bagi Tony, selalu ramai pembeli. Baru saja Tony selesai menata dagangannya, beberapa orang langsung berbondong-bondong ke toko Pak Rudi. "Pak Rudi!" Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus pelan melewati celah-celah dinding rumah Tony yang sudah lapuk, menimbulkan suara berdesir yang aneh, seperti bisikan yang tidak jelas arah dan tujuannya. Tony duduk sendirian di lantai, bersandar pada dinding kayu yang dingin. Lampu minyak di sudut ruangan menyala redup. Cahayanya bergoyang mengikuti hembusan angin, menciptakan bayangan-bayangan yang bergerak di dinding. Di hadapannya, uang hasil dagangannya tadi siang masih tergeletak. Ia sudah menghitungnya berkali-kali, berharap ada kesalahan hitung. Namun hasilnya tetap sama. Jumlahnya tidak cukup. Tidak akan pernah cukup. Tony menghela napas panjang. Tangannya meremas rambutnya sendiri, seolah mencoba mengusir beban pikiran yang menumpuk di kepalanya. Capek, gumamnya lirih. Namun rasa capek itu bukan hanya dari fisik. Lebih dari itu, hatinya terasa lelah menghadapi kenyataan yang terus berulang setiap hari. Sepi, rugi, tertekan. Dan yang paling menyakitkan, melihat orang lain berhasil di saat dirinya terus jatuh. Bayangan pasar tadi pagi kembali terlintas di pikirannya. Suara ramai di toko Pak Rudi, tawa para pembeli, wajah puas saat transaksi terjadi. Semuanya seperti rekaman yang terus diputar di kepalanya. Pagi itu, Tony terbangun dengan tubuh terasa berat. Matanya sembab, bukan hanya karena kurang tidur, tapi juga karena pikirannya yang terus bekerja sepanjang malam. Ia sempat tertidur, tapi mimpinya penuh bayangan aneh. Gelap, dingin, dan terasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari kejauhan. Ia duduk perlahan di lantai rumahnya, menatap sekeliling. Semuanya tampak sama seperti biasa. Dinding kayu yang kusam,
atap yang mulai bocor, dan lantai yang dingin. Namun entah kenapa, ada perasaan berbeda yang ia rasakan pagi itu. Sunyi. Tapi bukan sunyi yang menenangkan. Lebih seperti sunyi yang menekan. Tony menggelengkan kepala, mencoba mengusir perasaan itu. Ia lalu berdiri dan bersiap seperti biasa untuk pergi ke pasar. Rutinitas yang sama, harapan yang sama, dan mungkin hasil yang sama. Sepanjang perjalanan ke pasar, langkahnya terasa lebih lambat dari biasanya. Ia tidak banyak berpikir tentang dagangan hari ini. Pikirannya masih tertinggal pada sesuatu yang muncul semalam. Kalau ada cara supaya aku bisa kaya, aku bakal ambil. Kalimat itu terus terngiang. Ia mencoba menepisnya, tapi semakin ia menolak, semakin kuat kalimat itu kembali. Setibanya di pasar, suasana sudah mulai ramai seperti biasa. Para pedagang sibuk, pembeli datang silih berganti. Namun lagi-lagi, kenyataan yang sama terulang. Lapak Tony sepi. Sementara toko Pak Rudi kembali dipenuhi pembeli. Hari itu bahkan terasa lebih menyakitkan. Senja turun perlahan di desa itu. Langit yang tadi sore sempat mendung, kini berubah menjadi gelap lebih cepat dari biasanya. Awan tebal menutup cahaya bulan, membuat suasana terasa lebih suram. Angin berhembus dingin, membawa bau tanah basah dan dedaunan yang gugur. Di dalam rumahnya, Tony duduk diam sejak sore. Ia tidak menyalakan lampu minyak. Hanya cahaya samar dari luar yang masuk melalui celah-celah dinding kayu. Pikirannya kacau. Ucapan Jarwo siang tadi terus berputar di kepalanya. Temui aku di ujung desa, dekat hutan. Tony menatap lantai. Jari-jarinya saling menggenggam erat. Nafasnya tidak teratur. Ia tahu, kalau ia pergi malam ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Tapi di sisi lain, kalau ia tidak pergi, ia akan tetap terjebak dalam hidup yang sama. Sepi, gagal, tertekan. Tony menutup mata. Bayangan Pak Rudi kembali muncul. Toko yang ramai, uang yang terus mengalir, dan dirinya yang selalu kalah. Tiba-tiba, Tony berdiri. Gerakannya tegas, seolah ia sudah mengambil keputusan. Tanpa banyak berpikir lagi, ia meraih jaket tipisnya dan melangkah keluar rumah. Malam sudah benar-benar gelap. Jalan desa tampak sepi. Hanya beberapa lampu rumah warga yang masih menyala redup. Suara jangkrik mendominasi, menciptakan irama yang terasa aneh di telinga Tony malam itu. Di dalam gubuk tua itu, udara terasa semakin pekat. Asap kemenyan menggantung di ruangan sempit, berputar pelan seperti hidup. Tony duduk bersila di hadapan lelaki tua itu. Tubuhnya kaku, tangannya dingin, dan pikirannya mulai terasa berat. Nama itu masih terngiang di telinganya. Nyi Blorong. Sebuah nama yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang-orang kampung. Kisah tentang sosok wanita jelmaan ular, penguasa kekayaan gaib, yang bisa memberi harta, tapi dengan harga yang tidak masuk akal. Tony menelan ludah. Apa benar ada? Tanyanya lirih. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Matanya tetap tajam, seolah menikmati rasa takut yang mulai terlihat di wajah Tony. Kamu sudah sampai di sini, tapi masih ragu. Suaranya pelan, tapi dalam. Tony tidak menjawab. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Di satu sisi, semua ini terasa tidak masuk akal. Tapi di sisi lain, ia sudah melihat sendiri bagaimana hidup Jarwo berubah. Dan sekarang, ia duduk di tempat ini, di hadapan seseorang yang terasa berbeda. Bukan orang biasa. Lelaki tua itu mengambil sesuatu dari sampingnya. Sebuah bangku kecil berisi air keruh. Ia mengaduknya perlahan dengan jari, lalu menatap permukaan air itu. Apa yang kamu cek? Malam semakin larut ketika Tony dan Jarwo keluar dari gubuk tua itu. Pintu kayu kembali berderit panjang saat ditutup.
seolah menandai sesuatu yang telah dimulai dan tidak bisa dihentikan lagi. Udara di luar terasa lebih dingin dari sebelumnya. Hutan yang tadi hanya terasa sunyi, kini seperti hidup. Suara daun bergesekan terdengar lebih jelas. Angin berhembus lebih tajam. Dan entah kenapa, Tony merasa langkahnya diawasi. Ia berjalan di belakang Jarwo. Diam. Tidak ada percakapan. Tidak ada suara selain langkah kaki mereka di atas tanah lembab. Namun di dalam kepala Tony sangat ramai. Ucapan lelaki tua itu terus berputar. Kamu harus menyerahkan nyawa seseorang. Seseorang yang kepergian. Pagi datang seperti biasa, tapi tidak bagi Tony. Ia bangun lebih awal, bahkan sebelum ayam berkokok. Namun bukan karena semangat, melainkan karena ia tidak benar-benar tidur semalaman. Matanya sembab, wajahnya pucat, dan pikirannya masih dipenuhi bayangan-bayangan yang tidak ingin hilang. Ia duduk di tepi tempat tidurnya yang sederhana, menatap lantai dengan kosong. Di kepalanya hanya ada satu hal, keputusan. Malam tadi, ia sudah mengucapkannya. Ia sudah memilih. Namun pagi ini, ia harus benar-benar menjalaninya. Tony mengusap wajahnya pelan. Ini cuma sekali, bisiknya. Tinggal satu langkah lagi. Kalimat itu seperti mantra yang ia ulang-ulang, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ia lalu berdiri, bersiap seperti biasa, dan mendorong gerobaknya menuju pasar. Namun hari itu, semuanya terasa berbeda. Langkahnya lebih berat, pandangan matanya lebih tajam, dan setiap hal kecil terasa lebih jelas. Hari itu terasa berbeda sejak pagi. Langit tampak lebih redup, meskipun matahari tetap bersinar. Angin bertiup pelan, tapi membawa hawa dingin yang tidak biasa. Beberapa orang di pasar bahkan sempat berbisik, membicarakan sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa. Malam ini Jumat Kliwon. Kalimat itu terdengar dari beberapa sudut pasar. Bagi sebagian orang, itu hanya penanggalan biasa. Tapi bagi yang percaya, malam itu adalah waktu di mana batas antara dunia manusia dan dunia lain menjadi tipis. Dan bagi Tony, malam itu adalah awal dari segalanya. Sejak pagi, ia tidak benar-benar fokus berdagang. Tangannya bekerja seperti biasa, tapi pikirannya terus melayang. Ia sesekali menatap ke arah Pak Rudi. Masih sama, ramai, sukses. Namun kali ini, perasaan Tony bukan lagi sekedar iri. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih dingin, seperti tekad yang sudah mengeras. Menjelang sore, langit mulai gelap lebih. Udara di dalam gubuk itu kini terasa seperti membeku. Dingin yang tidak wajar merayap perlahan, masuk ke dalam tulang, membuat tubuh Tony gemetar tanpa bisa ia kendalikan. Nafasnya menjadi berat. Setiap tarikan terasa seperti menghirup udara yang terlalu pekat. Pintu gubuk masih terbuka. Dan dari luar, kegelapan itu tidak lagi diam. Ia bergerak. Perlahan, tapi pasti. Seolah memiliki bentuk. Seolah memiliki tujuan. Tony ingin menoleh. Ia ingin memastikan apa yang sedang terjadi. Namun tubuhnya tidak bisa digerakkan. Seperti terikat oleh sesuatu yang tidak terlihat. Suara gesekan itu kembali terdengar. Lebih dekat. Lebih jelas. Seperti sesuatu yang panjang, melata di atas tanah. Jangan bergerak. Suara lelaki tua itu terdengar pelan, tapi tegas. Tony menahan nafas. Jantungnya berdetak sangat kencang. Ia hanya bisa menatap lurus ke depan. Namun dari sudut matanya, ia mulai melihat sesuatu. Bayangan. Panjang.
bergerak perlahan di lantai. Mendekat. Lampu minyak bergoyang hebat. Api lilin hampir padam. Dan kemudian, sebuah sosok muncul di ambang pintu. Tony membeku. Matanya melebar. Sosok itu bukan manusia. Bagian atasnya menyerupai wanita. Rambutnya panjang, hitam, basah seperti baru keluar dari air. Kulitnya pucat, hampir keabu-abuan. Matanya tajam, dengan kilau yang tidak manusiawi. Namun bagian bawahnya adalah tubuh ular besar, panjang, bersisik, bergerak. Pagi itu datang dengan cara yang berbeda. Tidak ada mimpi buruk. Tidak ada gelisah seperti malam-malam sebelumnya. Justru yang dirasakan Tony saat membuka mata adalah ketenangan yang aneh. Sunyi. Tapi bukan sunyi yang menekan. Lebih seperti kosong. Tony duduk perlahan di tempat tidurnya. Tubuhnya masih terasa lemas. Tapi ada sensasi lain yang sulit dijelaskan. Seperti ada energi yang mengalir pelan di dalam dirinya. Ia mengingat malam tadi. Gubuk. Ritual. Dan sosok itu. Nyi Blorong. Tony menelan ludah. Seharusnya ia takut. Namun yang ia rasakan justru berbeda. Ada rasa yakin. Yakin bahwa sesuatu sudah berubah. Ia berdiri, berjalan ke arah pintu, lalu membukanya. Udara pagi masuk, segar. Namun entah kenapa, Tony merasa seperti melihat dunia dengan cara yang berbeda. Lebih tajam, lebih jelas. Ia menghela napas panjang. Hari ini, gumamnya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung bersiap dan berangkat ke pasar. Langkahnya lebih ringan dari biasanya. Gerobak yang ia Hari-hari setelah malam itu berubah drastis bagi Tony. Sejak perjanjian terjadi, hidupnya seperti berbalik arah. Jika sebelumnya ia harus menunggu berjam-jam hanya untuk mendapatkan satu pembeli, kini pembeli datang tanpa henti. Pagi itu, seperti hari-hari sebelumnya, Tony sudah berada di pasar lebih awal. Namun kali ini bukan karena terpaksa, melainkan karena ia merasa ada sesuatu yang menunggunya. Dan benar saja, baru saja ia selesai menata dagangannya, seorang pria langsung datang. "Mas, beras 5 kilo. Belum sempat Tony menjawab, datang lagi satu orang. "Minyak 2 liter. Lalu yang lain menyusul. "Gula 1 kilo. Mie instan 1 dus." Tony sampai kewalahan. Tangannya bergerak cepat, mengambil barang, menimbang, membungkus, menerima uang, memberi kembalian. Semua terjadi begitu cepat, tanpa jeda, tanpa sepi. Ia bahkan tidak sempat duduk. Dalam hitungan jam saja, dagangannya sudah berkurang setengah. Tony sempat berhenti sejenak. Ia menatap lapaknya, lalu menatap orang-orang di sekitarnya, seolah memastikan ini bukan mimpi. "Ini beneran," bisiknya. Namun kenyataan itu ada di depan matanya. Uang di kotaknya bertambah, wajah pembeli tampak puas, dan yang paling terasa, semua ini terjadi tanpa. Sejak hari itu, hidup Tony berubah semakin jauh dari yang pernah ia bayangkan. Jika sebelumnya keberuntungan datang perlahan, kini semuanya seperti mengalir tanpa henti. Pagi demi pagi, lapaknya selalu ramai. Bahkan sebelum ia selesai menata barang, sudah ada pembeli yang menunggu. Orang-orang yang dulu lewat tanpa menoleh, kini justru datang lebih dulu, seolah takut kehabisan. "Mas Tony, berasnya yang kemarin ada lagi. Minyaknya saya borong ya mas. Gula 2 kilo sama mie 1 dus." Suara-suara itu terdengar hampir tanpa jeda. Tony sampai tidak sempat duduk. Tangannya terus bergerak, melayani, menghitung, membungkus. Dan uang
terus datang. Kotak kecilnya yang dulu sering kosong, kini tidak pernah sepi. Bahkan beberapa kali, ia harus menyimpan uang di kantong lain karena tidak cukup. Ia mulai kulahkan lebih banyak. Anehnya, semua tetap habis. Hari demi hari, jumlah uangnya bertambah dengan cepat. Tidak masuk akal, namun sangat nyata. Tony berdiri di depan lapaknya suatu siang, memandangi suasana pasar. Wajahnya tidak lagi muram seperti dulu. Kini ada senyum tipis di sana. Namun senyum itu tidak sepenuhnya hangat. Karena di balik semua itu, ia tahu ini bukan sekadar usaha. Ini hasil dari sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak terlihat. Ia melirik ke arah toko Pak Rudi. Dan Pagi itu, suasana pasar terasa sedikit berbeda. Tidak seramai biasanya. Bukan karena jumlah orang berkurang, tapi karena ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang membuat orang-orang berbisik pelan satu sama lain. Tony yang baru saja tiba dengan gerobaknya langsung merasakan hal itu. Tatapan orang-orang tidak seperti biasa. Beberapa terlihat saling berbisik. Beberapa lainnya hanya diam, tapi wajahnya menyimpan sesuatu. Tony menata dagangannya seperti biasa. Namun kali ini, ia tidak langsung fokus ke pembeli. Matanya justru mencari satu hal. Toko Pak Rudi. Dan saat ia melihat ke arah itu, ia terdiam. Toko itu buka. Namun suasananya sepi. Tidak ada keramaian seperti biasanya. Hanya 1-2 orang yang berdiri di depan. Itu pun tidak terlihat sedang membeli. Tony menyipitkan mata. Perasaan aneh langsung muncul. Ia berdiri sedikit, mencoba melihat lebih jelas. Dan di dalam toko itu, malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Tony tidak langsung tidur setelah kejadian di pasar. Ia hanya duduk di lantai rumahnya, bersandar pada dinding kayu yang dingin. Lampu minyak masih menyala redup. Cahayanya bergoyang pelan mengikuti hembusan angin yang masuk dari celah-celah dinding. Di depannya, uang hasil dagangannya hari itu tergeletak. Banyak. Lebih banyak dari hari-hari sebelumnya. Namun anehnya, Tony tidak lagi merasa senang melihatnya. Ia hanya menatapnya kosong. Pikirannya kembali ke satu hal. Pak Rudi. Wajah pucat itu. Tubuh lemah yang jatuh di tengah pasar. Suara orang-orang yang panik. Semua itu berputar di kepalanya tanpa henti. Aku yang bikin ini, bisiknya pelan. Kalimat itu terasa berat, sangat berat. Ia menutup wajah. Pagi itu, suasana desa terasa berbeda. Tidak seperti hari-hari sebelumnya yang sibuk dengan aktivitas pagi. Kali ini, udara terasa lebih berat. Angin bertiup pelan, namun membawa suasana yang aneh. Sunyi, tapi penuh dengan bisikan. Tony baru saja keluar rumah saat melihat beberapa warga berjalan terburu-buru ke arah yang sama. Wajah mereka tegang. Beberapa bahkan terlihat panik. Tony mengernyit. Ada apa? Gumamnya. Ia menghentikan langkah salah satu warga. Pak, ada apa? Tanyanya. Orang itu menatap Tony sebentar, lalu berkata cepat. Pak Rudi. Jantung Tony langsung berdegup kencang. Kenapa? Suaranya sedikit bergetar. Orang itu menelan ludah. Dia meninggal. Dek. Dunia Tony seperti berhenti sesaat. Ia tidak langsung bereaksi. Kata-kata itu menggantung di udara. Berat. Sulit diterima. Semalam katanya kondisinya drop. Terus pagi ini sudah nggak ada. Lanjut orang itu. Tony terdiam. Matanya kosong. Nafasnya terasa berat. Ia tidak sadar kapan orang itu pergi.
Ia hanya berdiri di tempatnya. Diam. Pikirannya kosong, tapi juga penuh. Dan tanpa ia sadari, tangannya perlahan mengepal. Beberapa detik kemudian, Malam itu terasa berbeda. Lebih sunyi dari biasanya. Lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Dan yang paling terasa, lebih berat. Tony duduk sendirian di dalam rumahnya. Lampu minyak menyala redup di sudut ruangan. Cahayanya bergoyang pelan, seperti hampir padam. Di luar, angin berhembus pelan. Namun cukup untuk membuat suara gesekan daun terdengar jelas. Namun malam itu, yang membuat Tony gelisah bukan suara angin, melainkan pikirannya sendiri. Kejadian siang tadi terus terulang di kepalanya. Rumah duka. Wajah Pak Rudi. Dan perasaan aneh saat berada di dekat jenazah itu. Tony mengusap wajahnya pelan. Nafasnya berat. Sudah selesai, bisiknya. Namun kalimat itu terasa kosong. Pagi datang, tapi tidak membawa ketenangan. Tony duduk di sudut rumahnya sejak subuh. Matanya merah karena tidak tidur semalaman. Bayangan kejadian tadi malam masih jelas di kepalanya. Sosok Pak Rudi, tatapan kosong itu, dan sentuhan dingin di bahunya yang sampai sekarang masih terasa. Ia mengusap bahunya pelan. Masih dingin. Tidak wajar. Seolah bekas itu tidak mau hilang. Tony menarik napas panjang. Aku harus ke pasar, gumamnya. Meski tubuhnya lelah dan pikirannya kacau, ia tetap berdiri. Seperti ada sesuatu yang mendorongnya. Sesuatu yang tidak bisa ia tolak. Ia bersiap seadanya, lalu mendorong gerobaknya menuju pasar. Namun, langkahnya kali ini tidak seringan dulu. Setiap langkah terasa berat, seolah ada beban yang terus mengikutinya. Saat sampai di pasar, suasana kembali berbeda. Lebih ramai dari biasanya. Namun bukan karena jual beli, melainkan karena pembicaraan. Orang-orang berkumpul, berbisik, membicarakan satu hal. Kematian Pak Rudi. Tony menunduk. Ia langsung menuju lapaknya. Namun sebelum ia sempat menata dagangan, Pagi itu datang tanpa membawa ketenangan. Tony duduk di depan rumahnya sejak matahari belum sepenuhnya naik. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan pikirannya penuh dengan satu hal yang terus berputar. Tumbal berikutnya. Kata-kata itu seperti terngiang tanpa henti. Tidak bisa dihapus. Tidak bisa dihindari. Ia mengusap wajahnya pelan. Nafasnya berat. Aku gak bisa terus begini, bisiknya. Namun di dalam dirinya, ia tahu, ia tidak punya pilihan. Perjanjian itu sudah berjalan. Dan sekarang, ia harus melanjutkan. Tony berdiri perlahan, mengambil jaketnya, lalu berjalan menuju pasar. Namun langkahnya kali ini berbeda. Bukan lagi langkah pedagang biasa, melainkan langkah seseorang yang sedang mencari sesuatu. Saat sampai di pasar, suasana kembali ramai. Orang-orang beraktivitas seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun bagi Tony, semua terasa berbeda. Pagi itu, Tony bangun dengan perasaan yang berbeda. Bukan lagi bingung, bukan lagi ragu, melainkan dingin, kosong. Seolah sesuatu di dalam dirinya sudah berhenti bertanya. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap lantai kayu yang kusam.
Pikirannya tidak lagi penuh perdebatan seperti kemarin. Kini hanya ada satu tujuan: mencari. Tony menarik napas panjang, lalu berdiri. Tanpa banyak pikir, ia langsung bersiap dan berangkat ke pasar. Langkahnya pelan, namun pasti. Saat sampai di pasar, suasana seperti biasa. Ramai, hidup. Namun bagi Tony, semua itu hanya latar belakang. Matanya mulai bekerja, mengamati, menyaring, memilih. Ia menata dagangannya seperti biasa. Pembeli mulai datang. Namun kali ini, setiap orang yang mendekat tidak lagi ia lihat sebagai pelanggan, melainkan kemungkinan seorang ibu tua, seorang pemuda, seorang pria paruh baya. Semua ia perhatikan. Sejak pagi, perasaan Tony sudah tidak tenang. Bukan karena ragu, bukan karena takut, melainkan karena hari itu terasa berbeda. Lebih berat, lebih sunyi, seolah sesuatu sedang menunggu. Tony berdiri di depan rumahnya cukup lama sebelum akhirnya berangkat ke pasar. Tangannya dingin, meskipun matahari mulai naik. Di kepalanya hanya ada satu hal: malam ini. Ia tidak tahu kenapa, namun ia merasa waktunya sudah tiba. Saat sampai di pasar, suasana seperti biasa, ramai. Namun bagi Tony, semua terasa lebih lambat. Suara orang-orang terdengar jauh. Gerakan mereka seperti melambat. Dan di tengah semua itu, matanya langsung mencari satu sosok. Selamat. Tidak butuh waktu lama, ia melihatnya. Seperti biasa, mengangkat barang, berjalan sendirian, tidak banyak bicara. Tony menatapnya lama, sampai tanpa sadar, tangannya berhenti bergerak. "Mas?" Suara pembeli membuyarkan lamunannya. Tony tersadar. "Oh, iya," jawabnya cepat. Namun pikirannya tetap di sana. Hari itu, Tony tidak banyak bicara. Ia hanya bekerja seperlunya, menunggu, mengamati, dan memastikan. Siang berlalu, sore mulai turun. Langit perlahan berubah warna, dan perasaan itu semakin kuat. Pagi setelah malam itu, terasa asing. Tony bangun dengan tubuh yang berat, seolah semalam bukan hanya menguras tenaga, tapi juga menggerus sesuatu di dalam dirinya. Ia duduk di tepi tempat tidur. Diam. Lama. Mengingat kembali kejadian itu. Jalan sepi. Tubuh yang tergeletak. Dan sosok itu yang datang dan mengambil sesuatu. Tony menutup wajahnya. Nafasnya berat. "Aku sudah melakukannya," bisiknya. Kalimat itu tidak lagi terasa seperti pengakuan, melainkan kenyataan yang tidak bisa diubah. Namun anehnya, tidak ada rasa panik seperti yang ia bayangkan. Tidak ada teriakan dalam kepalanya. Yang ada hanya sunyi, kosong, dan sedikit ketenangan yang mengerikan. Tony berdiri, bersiap seperti biasa, dan berangkat ke pasar. Langkahnya pelan, namun kali ini pagi itu, suasana pasar tidak lagi sama. Keramaian masih ada, suara tawar-menawar tetap terdengar. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang berubah. Bisikan, tatapan, dan rasa curiga yang mulai tumbuh. Tony datang seperti biasa, membawa gerobaknya dengan langkah tenang.
Wajahnya datar, tanpa ekspresi berlebihan. Ia sudah terbiasa dengan perubahan dalam dirinya. Namun hari itu, ia langsung merasakannya. Tatapan orang-orang berbeda. Beberapa orang melihatnya lebih lama dari biasanya. Beberapa lainnya berbisik saat ia lewat. Tony pura-pura tidak peduli. Ia langsung menuju lapaknya, mulai menata dagangan. Namun sebelum ia sempat benar-benar fokus, seorang pedagang mendekat. Tony menoleh. "Kenapa?" tanyanya singkat. Orang itu terlihat ragu, namun akhirnya berkata, "Kamu lihat Slamet nggak?" Dek. Jantung Tony berdetak sedikit lebih cepat. Namun wajahnya tetap tenang. "Enggak. Kenapa?" jawabnya. Orang itu menghela napas. Dari kemarin nggak kelihatan. Biasanya dia nggak pernah absen. Tony mengangkat bahu. Mungkin pulang kampung. Namun orang itu menggeleng. Nggak mungkin. Dia nggak punya siapa-siapa di luar sini. Tony tidak menjawab. Ia kembali menata barang. Berusaha terlihat biasa. Namun di dalam dirinya, ia tahu ini sudah mulai. Hari itu, meskipun lapaknya kembali ramai, Tony tidak bisa sepenuhnya tenang. Setiap suara bisikan, setiap tatapan, terasa lebih tajam, lebih menekan. Dan bukan hanya itu, ia mulai melihat sesuatu lagi. Di antara keramaian pasar, sosok samar, namun jelas baginya. Slamet berdiri di kejauhan, diam, menatap. Tony membeku sejenak, namun saat ia berkedip, Sejak pagi, suasana desa terasa semakin tidak nyaman. Bukan hanya di pasar, tapi di setiap sudut. Orang-orang mulai berbicara lebih serius. Bukan lagi sekedar bisik-bisik, melainkan pembicaraan terbuka tentang dua kejadian yang berdekatan. Pak Rudi yang meninggal secara aneh, dan Slamet yang hilang tanpa jejak. Tony berjalan menuju pasar seperti biasa. Namun langkahnya kini terasa diawasi. Setiap orang yang ia lewati seolah melihat lebih dalam, lebih lama, lebih curiga. Ia tetap berusaha tenang. Wajahnya datar, langkahnya stabil. Namun di dalam, jantungnya berdetak lebih cepat. Saat sampai di pasar, ia langsung menyadari satu hal. Beberapa orang berkumpul di tengah. Bukan untuk berdagang, melainkan berdiskusi. Tony tidak langsung mendekat, namun telinganya menangkap potongan percakapan. Kita nggak bisa diam aja. Ini bukan kejadian biasa. Harus dicari. Kita lapor ke kepala desa. Tony menelan ludah. Ia pura-pura sibuk menata barang. Namun pikirannya fokus ke sana. Beberapa saat kemudian, seorang pria datang ke arahnya. Wajahnya serius. Tony menoleh. Ya, pria itu tidak langsung bicara. Ia melihat sekeliling, lalu mendekat sedikit. "Kamu gak merasa aneh?" tanyanya. Tony mengernyit. "Aneh gimana?" Pria itu menghela napas. "Dua kejadian dalam waktu dekat." Tony diam. Pria itu melanjutkan. "Dan kamu yang..." Pagi itu tidak lagi sama. Udara terasa lebih tegang, lebih berat. Seolah sesuatu yang selama ini tersembunyi mulai naik ke permukaan. Tony bangun lebih cepat dari biasanya. Bukan karena ingin, melainkan karena tidak bisa tidur. Semalaman pikirannya penuh.
bukan lagi tentang rasa bersalah, bukan lagi tentang ketakutan, melainkan satu hal. Mereka semakin dekat. Ia duduk di tepi tempat tidur, matanya kosong. Namun di dalam, pikirannya bekerja cepat, menghitung, memperkirakan, mencari kemungkinan. Aku harus siap, bisiknya. Ia berdiri, bersiap, dan berangkat ke pasar. Namun, langkahnya kali ini tidak tenang. Malam itu menjadi awal dari akhir. Tony berdiri di tengah rumahnya. Diam. Namun pikirannya tidak lagi seperti dulu. Tidak ada ragu. Tidak ada takut. Yang ada hanya satu hal. Bertahan. Apapun caranya. Kata-kata itu terus berputar di kepalanya. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar siap melakukan apa saja. Bahkan, lebih jauh dari sebelumnya. Di luar rumah, suara langkah mulai terdengar. Pelan, namun banyak. Tony menoleh ke arah pintu. Matanya menyipit. Mereka datang, bisiknya. Suara warga mulai terdengar. Tony, keluar kamu. Kita mau bicara. Jangan sembunyi. Ketukan keras menggema di pintu. Brak, brak, brak. Tony tidak bergerak. Ia hanya berdiri, menunggu. Dan seperti biasa, suhu ruangan turun. Lampu minyak bergoyang hebat. Dan bayangan itu muncul lagi. Namun kali ini, tidak sendiri. Dari sudut lain. Itulah kisah yang bisa kita ambil malam ini. Sebuah pengingat bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi. Dan tidak semua jalan menuju kekayaan berakhir dengan kebahagiaan. Jika kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel Pesugihan Berantai, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya yang lebih menyeramkan. Dan ingat, jika suatu saat kamu ditawari jalan instan menuju kekayaan, pikirkan kembali, apa yang harus kamu korbankan? Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Jika kamu masih berani menonton.